Sobat Sehat Apoteku, selamat datang di podcast Apoteku, yang mana kita akan membahas seputar informasi obat dan kesehatan. Saya sendiri, Desi, akan membantu podcast kita kali ini, yang mana kita akan membahas mengenai vitamin D. Mungkin dari teman-teman familiar ya sama topik ini gitu. Tapi nggak banyak nih mungkin yang tahu manfaat lain dari vitamin D. Mungkin banyak dari kita yang tahunya untuk kesehatan tulang saja, padahal ada banyak loh manfaat lain dari vitamin D. Yang pastinya pada topik kita kali ini kita akan juga teman-teman akan bersama dengan narasumber kita, yaitu Dr. Desi, yang mana akan membahas lebih dalam lagi seputar manfaat dari vitamin D. Sama menunggu lebih lama lagi, yuk kita sama saja narasumber kita. Halo sahabat sehat apoteku, saya Dr. Desi. Halo Dr. Desi, gimana dok kabarnya? Ya baik. Saya baik banget kabarnya karena senang banget bisa diundang sama Apoteku kali ini buat ngasih informasi ke sahabat sehat Apoteku. Kita juga senang nih dok bisa ngundang dokter ya ke podcast kita kali ini. Kalau boleh tahu akhir-akhir ini kesibukannya apa ini? Saya masih praktek aja di salah satu klinik, terus saya juga seorang content creator, jadi saya punya YouTube. Ini Kata Dokter namanya. Nanti sahabat sehat juga bisa mampir ke YouTube Ini Kata Dokter. Isinya tentang informasi seputar kesehatan juga, tapi kita kemas dalam animasi, video animasi. Wah, gitu. Menarik sekali ya teman-teman ya. Apalagi sekarang di era teknologi ini pastinya semua ingin memberikan informasi baik secara digital ya. Oke dokter, ngomong-ngomong kita membahas soal vitamin dok ya. Pastinya sekarang itu banyak orang-orang yang sedang mencari vitamin D, khususnya waktu era pandemi nih dok, pasti lebih banyak lagi ya orang yang mencari vitamin D, baik itu memakai secara langsung atau menyetok obat ya dok ya. Mungkin banyak dari kita ngiranya untuk kesehatan tulang saja, sebenarnya apa sih manfaat lain yang jarang kita ketahui dari vitamin D ini? Ya, betul. Kalau mendengar tentang vitamin D, pasti yang pertama ada di pikiran kita itu untuk kesehatan tulang, bikin tulang jadi kuat, mencegah osteoporosis seperti itu ya. Tapi ternyata vitamin D ini banyak banget manfaatnya, mulai dari mencegah inflamasi, bisa juga ada efek anti radang, itu dia inflamasi, dan selain itu bisa juga untuk mencegah penyakit-penyakit kronis lainnya. Misalnya di beberapa studi, vitamin D ini dibilang bisa mencegah penyakit jantung, penyakit kanker bahkan ya. Dan yang untuk teman-teman yang mungkin sering banget kena batuk pilek, bisa nih coba dicek kadar vitamin D-nya, karena bisa aja kadar vitamin D-nya rendah. Jadi itu yang bikin kita gampang terkena penyakit, terutama penyakit saluran nafas atas. Gitu. Jadi efeknya banyak banget. Bisa sebagai antiinflamasi, bisa juga untuk kesehatan tulang. Ada juga yang bilang efeknya untuk mengatur atau menstabilkan mood. Jadi yang memang moodnya suka berubah-ubah, coba deh dicek kadar vitamin D-nya. Bisa aja kekurangan vitamin D. Mungkin dengan kita menggunakan vitamin D itu kesannya kayak sepele ya dokter ya, padahal banyak banget manfaat lain yang bisa kita rasakan, baik itu bisa juga mengatur mood kita, kemudian juga ada penyakit-penyakit kronis lainnya ya yang ternyata bisa kita cegah dengan kita tetap mengonsumsi vitamin D. Nah selain itu apa sih dok sumber atau dari mana sih asal kita mendapatkan vitamin D dan selain dari makanan saja? Ya, sebenarnya vitamin D ini unik banget ya, beda dengan vitamin-vitamin lain. Kalau vitamin C mungkin kita bisa dapatnya dari konsumsi jeruk seperti itu ya. Kalau vitamin D ini sebenarnya dia bisa dibuat di dalam tubuh kita sendiri. Jadi tubuh kita ini udah pinter. Dia bisa membuat vitamin D tapi dalam bentuk yang tidak aktif. Namanya pre-vitamin D. Untuk jadi aktif, ini perlu bantuan sinar matahari. Jadi, vitamin D ini juga disebut dengan sunshine vitamin karena perlu bantuan sinar matahari untuk mengaktifkannya. Awalnya dia dibentuk di kulit kita dalam bentuk pre-vitamin D, kemudian diaktifkan oleh sinar matahari, baru dia bisa diserap dan dimanfaatkan. Jadi sebenarnya dengan bantuan sinar matahari kita udah bisa nih dapat vitamin D. Berjemur kurang lebih itu di jam 10 pagi sampai jam 3 sore. Di bawah sinar matahari nanti itu bisa mendapatkan vitamin D. Itu bisa membantu memecah vitamin D yang udah dibuat di kulit kita jadi bentuk aktif. Ternyata vitamin D nggak cuma kita dapat dari makanan saja, tapi dari sinar matahari juga. Iya, betul. Di jam-jam tertentu. Apalagi ini dok, kita kan di Bali ya, yang benar-benar terang mataharinya gitu. Kalau misalnya berlebihan kan jadinya ngaruh ya ke warna kulit kita jadi berubah. Iya, gitu. Benar banget. Itu dia salah satu sih kelemahannya. Mungkin sekarang jarang orang yang mau berjemur karena efek sampingnya kulit jadi gosong ya. Jadi banyak yang ditemukan sekarang orang-orang itu kekurangan vitamin D karena mungkin gitu juga penggunaan
sunscreen di bawah sinar matahari, bikin penyerapan sinar matahari atau UVB yang bisa mengaktifkan previtamin D itu berkurang. Jadi banyak sekarang anak-anak atau bahkan orang dewasa dan lansia juga kekurangan vitamin D. Kalau dari faktor makanan apa aja nih dok yang saya vitamin D? Kalau vitamin D sebenarnya ada dua, dia ada D2 dan D3. D2 itu dari sumber nabati ya, bisa didapatkan dari jamur misalnya yang udah terpapar sinar matahari, jamur shiitake kayak gitu. Dan vitamin D3 itu biasanya didapatkan dari sumber hewani, misalnya dari daging kayak gitu ya. Dan untuk teman-teman mungkin yang kurang konsumsi makanan-makanan yang mengandung vitamin D juga bisa untuk mencari sumber vitamin D dari suplemen, misalnya tambah suplemen vitamin D harian. Antara vitamin D2 dan D3, yang mana lebih efektif nih dok? Kalau untuk efektif vitamin D3 sebenarnya dia dari studi itu lebih bertahan lama di dalam tubuh, jadi lebih baik diserap dalam tubuh. Jadi sebenarnya lebih bagus vitamin D3. Makanya suplemen-suplemen yang dijual di pasaran itu kebanyakan dari vitamin D3, bukan D2. Saya pernah baca nih dok ya, kalau D3 itu kan lebih ke protein hewani ya. Jadi kalau misalnya seseorang yang makan makanannya nggak makan daging nih kayak vegetarian, jadi mereka memang lebih mengonsumsi suplemen dok ya. Ya, orang-orang yang vegetarian memang lebih berisiko untuk mengalami kekurangan vitamin D karena vitamin D3 lebih banyak didapatkan dari sumber hewani. Memang D2 bisa dari sumber nabati, cuma dia tidak bertahan lama di dalam tubuh kita dibandingkan dengan vitamin D. Jadi dibandingkan dengan vitamin D3. Jadi lebih baik memang untuk tambah suplemen dari luar deh. Oke, tadi kan kita udah ngebahas kelebihan jika kita itu mengonsumsi vitamin D. Nah, kalau kekurangannya apa aja dok? Ya, sebenarnya kekurangannya, tanda orang yang mengalami kekurangan vitamin D itu bermacam-macam ya, banyak banget gejalanya, tergantung dari seberapa parah kita mengalami kekurangan vitamin D itu. Kalau mungkin cuma kekurangan vitamin D ringan, tidak terlalu berdampak ya. Tapi kalau kekurangan vitamin D3-nya lumayan gitu, bisa bergejala, mulai dari sering sakit-sakit sendi, nyeri-nyeri tulang, bisa juga gampang banget seperti yang saya bilang di awal tadi terkena flu, sering berulang misalnya dalam sebulan bisa 2 kali kena flu, itu juga karena kekurangan vitamin D. Selain kekurangan vitamin D itu bisa juga moodnya suka berubah-ubah. Jadi mood swing atau perubahan mood juga bisa bikin kekurangan vitamin D juga. Mungkin dari teman-teman ada nih yang sering ngerasain hal kayak gini. Jadi gejalanya tiba-tiba dalam 1 bulan kayak berkali-kali gitu. Mungkin itu adalah tanda teman-teman kekurangan vitamin D. Kemudian juga moodnya tiba-tiba happy, tiba-tiba sedih, mood swing terus-menerus ya gitu. Mungkin itu tanda teman-teman juga bisa menjaga pola makannya ya, biar bisa menjaga mood ataupun juga energi tubuh baik itu jasmani ataupun rohani. Bisa dikatakan orang cukup untuk mengonsumsi vitamin D itu dosisnya itu seberapa banyaknya dok? Jadi rekomendasi untuk konsumsi vitamin D dari usia bayi sampai 1 tahun itu kurang lebih 400 IU sampai dengan 1000 IU. Nah, untuk dari usia 1 sampai 18 tahun itu 600 IU sampai 1000 IU, dan lebih dari 18 tahun atau usia dewasa sampai lansia itu kurang lebih bisa konsumsi 1500 IU sampai 2000 IU. Berarti dosis tiap umurnya ya, baik itu bayi, remaja ataupun orang tua itu berbeda-beda ya, sesuai dengan usianya. Makanya jadi dari teman-teman ketika mengonsumsi vitamin bisa perhatikan dosisnya di petunjuk obatnya agar tidak kekurangan ataupun kelebihan. Iya betul. Tadi kita juga udah ngomongin kekurangannya nih. Kalau misalnya kita overdosis nih dok, mengonsumsi vitamin D itu apa resikonya? Ya, sebenarnya jarang sekali sih overdosis vitamin D. Cuma kalau misalnya sampai melebihi dosis yang saya sampaikan tadi, dosis maksimalnya, pertama mungkin gejala awalnya cuma pusing-pusing biasa ya, tapi kalau memang sampai intoksikasi atau overdosis dari vitamin D, gejalanya bisa sampai koma seperti itu ya. Jadi cukup berbahaya juga kalau kelebihan konsumsi vitamin D diatur-atur sesuai dengan dosis yang sudah direkomendasikan. Sebenarnya gampang banget dapat vitamin D ini, bisa cuma dari sinar matahari aja. Cuma ya gitu, mungkin kalau di beberapa negara yang sinar mataharinya tidak ada setiap hari, atau mungkin sekarang juga di Indonesia banyak yang mulai pakai sunscreen karena memang yang ingin melindungi kulit dari efek sinar matahari lain yang bikin kulit gosong gitu ya, bikin banyak yang kekurangan vitamin D gitu.
Sebenarnya gampang, bisa dari sinar matahari aja, berjemur kurang lebih dari di antara jam 9 pagi, 10 pagi sampai jam 3 sore itu biasanya udah dapet vitamin D sekitar 1000 sampai 2000 IU. Cukup berjemurnya 10 sampai 15 menit aja. Jadi ada banyak faktor juga yang bisa bikin orang itu mengalami kekurangan vitamin D selain pemakaian tabir surya tadi, penuaan bisa juga atau pigmentasi kulit. Orang yang pigmentasi kulitnya lebih gelap mungkin juga penyerapan UVB-nya kurang, jadi bisa mengurangi penyerapan vitamin D atau aktivasi vitamin D. Selain itu juga konsumsi obat-obatan anti kejang, obat-obatan kortikosteroid juga bisa mengurangi penyerapan sinar matahari yang bikin sintesis vitamin D itu juga berkurang. Pada orang-orang yang imunokompromis atau sistem imunnya lemah seperti orang yang menderita HIV/AIDS juga bisa mengurangi penyerapan vitamin D. Akhirnya dok, bisa kasih pesan ke sahabat sehat apotekku gimana caranya untuk jaga tubuh kita nih di tengah kehektikan kita dalam aktivitas nih ya, untuk bisa tetap vitamin D yang kita punya itu bisa seimbang. Oke, jadi karena vitamin D sebenarnya bisa disintesis di kulit, cuma perlu bantuan sinar matahari. Mungkin yang sekarang banyak kerja kantoran di indoor, juga usahakan sekali-sekali melakukan aktivitas outdoor biar dapat tambahan sinar matahari. Bisa juga meningkatkan vitamin D di dalam tubuhnya. Jangan lupa juga konsumsi banyak makanan yang mengandung vitamin D. Dan kalau yang perlu bisa ditambah dengan suplemen vitamin D. Istirahat yang cukup, suplemen vitamin D, dan cukup hidrasi atau banyak minum air putih. Sangat membantu untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, benar sekali ya dok. Berarti teman-teman ternyata manfaat dari vitamin D ini jauh ya, lebih banyak ataupun lebih dok. Oke, saya ulang ya dok ya. Ya. Oke teman-teman, jadi manfaat dari vitamin D ini ternyata jauh lebih banyak yang kita kira. Nggak cuma dapat melindungi untuk memperkuat tulang, tapi juga banyak nih teman-teman. Bahkan bisa menstabilkan mood kita gitu. Jadi pastikan untuk teman-teman ya, kalau sekiranya udah ngerasa kayaknya moodnya lagi swing nih, nggak stabil atau mungkin dalam beraktivitas, biasanya saya kayak ngerasa fit-fit aja nih, kok tiba-tiba gampang pilek, gampang batuk. Itu bisa dipastikan lagi, dicek kembali ya, mungkin kadar vitamin D-nya, apakah sudah dikatakan normal atau rendah. Kalau misalnya rendah, bisa mengonsumsi makanan nih yang gampang. Atau bisa diekstrakan lagi dengan mengonsumsi vitamin atau suplemen. Serta nih, kalau misalnya lagi libur atau lagi free time, pagi-pagi bisa berjemur nih. Dan juga bisa disesuaikan dengan jam-jam tertentu. Jangan sampai siang bolong, jemur-jemur ya. Nah, pastikan teman-teman juga bisa share nih video kita ke sahabat, ataupun ke orang-orang tersayang. Dan jangan lupa untuk membagikan ya informasi atau insight-insight baru kita, nggak cuma untuk diri kita sendiri dan juga keluarga. Oke, terima kasih sama-sama sudah berpartisipasi untuk podcast kita kali ini. Ya, semoga bermanfaat ya. Iya, pastinya kita akan mendapatkan insight dan juga manfaat baru tentang vitamin D ini. Terima kasih juga untuk sahabat sehat apotekku yang udah pantengin episode kita dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa untuk stay tune terus sosial media kita dan subscribe nih Apotekku Official, karena di sana kita akan membandingkan informasi tentang obat dan kesehatan. Saya Fida Devi, pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!